Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bing RG. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semoga mentalnya kuat menghadapi semua aksi-aksi teror DC pinjol. Yang terpenting jangan terlalu direspon, ya. Bisa menggunakan aplikasi Truecaller jika tidak mau terganggu. Di blok otomatis tuh pinjol yang mengganggu aktivitas kita, ya. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa pinjol yang belum punya DC lapangan. Faktanya memang dari teman-teman yang gagal bayar, baik pun yang ada di grup, belum ada yang dikunjungi. Silakan tinggalkan komentar, ya. Jika di beberapa pinjol ini kalian sudah pernah dikunjungi. Oke, jadi silakan cek beberapa pinjol yang saya jelaskan ini. Oke, di sini yang pertama Dana Rupiah. Ini belum punya DC lapangan dan faktanya memang belum ada yang dikunjungi, ya, dan juga belum masuk selik OJK, jadi masih bisa dibilang aman untuk saat ini. Yang saya informasikan ini ada beberapa pinjol ini pinjol legal semua, ya, bukan pinjol ilegal. Oke. Terus selanjutnya di sini ada UKU. UKU juga belum punya DC lapangan dan juga belum masuk selik OJK, namun ini biasanya penagihannya biasa, ya. Memuat pengancaman akan menyebar data ke daftar kontak, itu sering terjadi di aplikasi UKU. Oke. Yang ketiga di sini ada Dana Bijak. Dana Bijak juga belum punya DC lapangan, masih aman saat ini dan juga belum masuk selik OJK. Oke. Dan untuk Dana Bijak ini ada teman kita beberapa orang yang angsurannya, ya, dilunasi, maksudnya beransuransi. Mengapa dibayarkan pinjol itu sendiri dengan modalnya sendiri? Karena ini merupakan pencapaian mereka tidak boleh melebihi di atas 5%. Maksudnya mereka harus mencapai ekuitas di bawah 2,5 miliar sehingga tingkat TWP mereka lebih tinggi di atas 5% sehingga mereka melunasi utang-utang debitur yang sudah lama. Namun untuk berapa lamanya kita nggak tahu, ya. Yang jelas 1 tahunan atau 2 tahunan, ya. Jadi semoga kalian dapat seperti itu, ya. Semoga kalian masuk dalam kategori debitur yang nanti bisa dilunasi juga hutangnya. Ya, ada beberapa pinjol yang lain juga seperti itu beransuransi, ya. Oke, selanjutnya di sini Kredinesia. Kredinesia juga belum punya DC dan juga belum masuk selik OJK, ya. Ini tidak begitu banyak penggunanya, ya, hanya sekitar 1 jutaan. Ini yang banyak penggunanya ini pinjam yuk, ya, punya DC lapangan dan belum masuk selik OJK. Ini tidak punya DC lapangan maksudnya, ya. Ini lumayan penggunanya 10 juta. Penagihannya ini jarang saya temukan ini, ya. Biasa-biasa saja cara penagihannya. Jadi silakan tinggalkan komentar jika ada beberapa pinjol tersebut, ya, yang melanggar aturan, bagaimana cara penagihannya, silakan. Biar teman-teman yang lain terbaca juga. Kita di sini saling membantu, ya. Saya sangat berharap saling menguatkan, saling menginformasikan. Oke. Terus yang selanjutnya di sini KTA Kilat. KTA Kilat juga lumayan banyak penggunanya, ya, 10 jutaan. Dan belum punya DC lapangan juga dan sejauh ini belum ada yang masuk selik OJK, ya. Cara penagihannya biasa, saya belum pernah temukan yang melanggar aturan, ya. Yang seperti aplikasi Ada Kami sebelumnya yang kita pernah bahas, ya. Terus yang selanjutnya di sini Bantu Saku. Nah, ini yang sering melanggar aturan, mereka sering men-DM ke Instagram, mereka sering menghubungi Facebook, ya. Mereka mencari follower kita, mereka men-DM follower kita, DC tersebut, ya. Ada teman kita juga yang seperti itu, bahwa followernya di DM oleh DC Bantu Saku. Jadi lebih baik yang sekarang galbay dipinjol di freepad dulu media sosialnya seperti Instagram, ya, di freepad dulu. Takutnya nanti terjadi kejadian yang sama dengan teman kita, ya. Dan ini belum punya DC lapangan, ya, dan juga belum masuk selik OJK. Ada sih 1 orang yang ngelapor di informasi sebelah, saya melihat Bantu Saku katanya ada dikunjungi, tapi di saya nggak ada, ya, di teman kita yang nggak ada. Oke, yang selanjutnya di sini ada Uangmi. Nah, Uangmi cukup banyak juga penggunanya. Uangmi ini juga cara penagihannya tidak saya temukan, yang melakukan penyebaran data ke daftar kontak juga tidak saya temukan, ya. Masih sesuai SOP, tapi nggak tahu pengalaman yang lain, ya. Belum punya DC lapangan juga dan tidak masuk selik OJK, belum maksudnya gitu, ya. Kedepannya kita nggak tahu nih, ini saat ini yang saya jelaskan.
Selanjutnya di sini pinjam duit. Pinjam duit ini belum punya DC lapangan dan juga belum masuk slik OJK. Jadi masih dibilang aman, ya. Ini pendapat saya yang saya rangkum dari teman-teman yang gagal bayar, ya. Jangan menjadi acuan bahwa ini fakta sebenarnya, tidak. Ini sesuai pengalaman kita saja. Tentu beberapa informasi yang lain berbeda, ya. Yang selanjutnya pinjam gampang, ini tidak banyak penggunanya, ya. Pinjam gampang masih dibilang aman, belum punya DC dan juga belum masuk slik OJK. Kredito, nah kredito ini sebenarnya udah lama sekali, sekitar 3 tahunan kalau nggak salah ya. Ada teman kita yang dikunjungi daerah Jakarta, cuma udah lama, tapi saat ini nggak ada lagi. Jadi masih bisa dibilang aman dan juga belum masuk slik OJK, belum ada yang masuk ya. Selanjutnya, nah ini ada kami ya, beberapa hari yang lalu sudah saya bahas ada kami bahwa ada teman kita bundir ya gara-gara teroran DC. Ini biasanya mereka memesan order fiktif GoFood ya seperti itu setiap hari dengan COD seperti itu ya, mereka mengerjakan debitur. Ini seringkali melanggar aturan. Lebih baik dihapus aplikasi ini ya. Ada kami ini belum punya DC lapangan, faktanya memang belum ada yang dikunjungi ya dari teman kita, dan ada kami ini sudah masuk slik OJK ya. Ada laporan dari teman kita sudah masuk slik OJK. Yang selanjutnya pinjaman Go. Pinjaman Go masih termasuk aman. Ini lumayan juga penggunanya, sekitar 5 juta pengguna dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Ini belum punya DC lapangan dan juga belum masuk slik OJK, masih dibilang aman. Cara penagihan ya biasa-biasa saja ya, masih sesuai SOP kalau menurut saya, tapi nggak tahu pengalaman yang lain ya. Yang barbar itu ada kami, Bantu Saku, Uatas, itu biasanya ya. Selanjutnya pinjam win-win, ini sedikit penggunanya ya, nggak sampai 1 juta. Dari PT Progo Puncak Group. Ini belum punya DC lapangan juga dan belum masuk slik OJK, masih aman lah ya. Rupiah cepat, nah ini rupiah cepat ini dulu sekitar kalau nggak salah di tahun 2018 itu pernah dikunjungi daerah Jakarta, itu cuma sekali ya. Cuma 1 orang maksudnya yang melaporkan bahwa dikunjungi. Tapi sejauh ini nggak ada lagi laporan. Memang ini belum punya DC, kalau menurut saya saat ini masih aman lah ya. Walaupun dulu itu dulu, bukan berarti sekarang ada ya. Dan juga belum masuk slik ya, masih dibilang aman. Terus Cairin, nah ini Cairin ini pernah dikunjungi daerah Bekasi dan Tangerang ya, yang menginformasikan ke saya teman kita di dalam grup. Itu sudah lama juga, sudah sekitar 2 tahunan, tapi saat ini nggak ada lagi dikunjungi ya. Itu pun Bekasi dan Tangerang, saat ini nggak ada lagi, dan juga belum ada yang masuk slik OJK. Gagal bayar di Cairin ini ya. Yang selanjutnya pinjaman online modal nasional, ini pernah ya, cara penagihnya juga sangat waspada juga ya cara penagihannya. Jadi hati-hati, media sosial diamankan ya, diprivasi. Ini pernah terjadi, ada teman kita ya berdomisili di Sulawesi, bekerja di klinik ya, profesi sebagai perawat, dan dia disebar datanya ke rekan-rekan kerjanya ya. DC tersebut menjelaskan bahwa teman kita ini menjadikan dokternya ya atau kepala klinik sebagai jaminan hutang. Itu pernah ya, hingga akhirnya dia dipanggil oleh dokternya atau kepala di kliniknya, dan juga saya bantu jelaskan waktu itu kejadian itu ya, tapi udah lama ya. Ini teroran dari DC modal nasional, oke. Dan ini belum punya DC, menurut saya masih aman, dan saat ini masih aman ya untuk saat ini, dan belum juga masuk slik OJK ya. Selanjutnya cash cepat ya, cash cepat ini juga masih dibilang aman ya saat ini, dan belum juga masuk slik OJK ya. Dulunya kita nggak tahu, saat ini masih aman di tahun 2023 ini. Yang selanjutnya ada modal. Ada modal, ini barbar juga dalam penagihan, biasanya melalui via WhatsApp ya, melakukan ingin menyebar data kita, ingin menghubungi rekan kontak. Jika tidak bayar jam 12 siang ini, jika tidak melunasi pinjaman online-nya, maka kami akan menghubungi rekan kontak. Itu seringkali ya melalui via telepon, WhatsApp biasanya ada kami. Ada modal ya. Jadi ini nggak usah direspon yang gituan, diblok saja ya. Oke. Terus yang selanjutnya ini belum ada DC, masih aman dan juga belum masuk slik OJK.
Selanjutnya klik kami masih juga aman ya, masih aman juga di saat ini. Belum punya DC dan juga belum masuk Slik OJK ya. Saya juga beberapa orang cuma yang gagal bayar di klik kami yang bertanya ke saya ini, jadi kurang apa ya klik kami ini. Terus yang selanjutnya Indosatku ini masih dibilang aman juga, belum punya DC dan belum masuk Slik OJK ya. Selanjutnya FinPlus. FinPlus ini masih dibilang aman juga, penggunanya tidak terlalu banyak ya. Kalau FinPlus ini belum punya DC dan juga belum masuk Slik OJK. Oke. Yang selanjutnya Uatas. Nah, ini Uatas ini ya pernah menghubungi ke media sosial. Ini biasanya DC ini sering melakukan penipuan terhadap debitur. Ya, hati-hati yang ingin melakukan pembayaran. Biasanya dulu hingga saat ini sih Uatas ini biasanya aplikasinya error. Jangan sembarang mengirim atau membayar ya rekening pribadi yang disiapkan oleh DC, atau yang jelas jangan bayar di luar aplikasi ya. Banyak penipuan dari DC. Jadi dari aplikasi Watas ini, karena banyak yang menyerupai dari media sosialnya seperti Instagram ya, banyak yang mengaku-ngaku resmi dari Watas, itu banyak ulah-ulah dari DC lah ya. Jadi hati-hati dalam melakukan pembayaran. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya informasikan. Kembali lagi saya ingatkan, jangan takut sama DC ya. Apapun cara-cara penekanan, apapun yang dikirimnya, jangan kita takut, kita pahami dulu ya. Tetap tenang dalam kondisi apapun. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.